Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Ustadz sayangi semuanya, Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustadz Novi dalam pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang kenampakan alam. Ya, kenampakan alam terbagi menjadi dua, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam perairan. Namun sebelumnya anak-anak semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kita sekarang akan belajar tentang kenampakan alam perairan. Kita bisa lihat kenampakan alam perairan, yaitu kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Apa saja anak-anak sekalian? Yang pertama, danau. Apakah danau itu? Mari kita lihat gambarnya. Ya. Danau adalah cekungan yang luas di wilayah daratan yang digenangi dengan air. Danau terbentuk dari proses alamiah, seperti gempa bumi dan gunung meletus. Danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi disebut danau tektonik. Sedangkan danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau vulkanik. Apa saja manfaat danau bagi manusia? Antara lain, lahan untuk budidaya ikan. Kemudian sarana olahraga dayung, tempat rekreasi, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat pengairan sawah atau irigasi. Contoh danau di Indonesia. Danau Toba. Terletak di mana anak-anak? Di Sumatera Utara. Danau Poso di Sulawesi Tengah. Ada Danau Gunung Tujuh di Jambi. Kemudian ada Danau Kawah Putih di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, rawa. Kita lihat gambarnya. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau atau sungai. Rawa biasanya berada di daerah dekat sungai atau dekat pantai. Manfaat rawa antara lain tempat mencari ikan. Banyak orang-orang mencari ikan di rawa dengan memancing atau memakai alat jala. Kemudian tempat tumbuhnya tanaman bakau. Tanaman bakau ini anak-anak dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. Apa itu abrasi? Abrasi adalah terkikisnya daratan oleh air. Contoh rawa di Indonesia seperti Rawa Binong itu di Cikarang, Rawa Pening di Semarang, Rawa Biru di Banyuwangi, Rawa Mangrove itu di Bali, dan masih banyak lagi rawa-rawa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak-anak, sungai. Kita lihat gambarnya. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu. Ya, hulu itu pegunungan.
ke hilir atau muara. Muara itu adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Apa manfaat sungai? Antara lain irigasi. Irigasi itu apa? Pengairan lahan pertanian. Kemudian peternakan ikan berupa tambak. Kemudian sarana perdagangan, transportasi air, olahraga air, dan juga bisa digunakan pembangkit listrik tenaga air. Contoh sungai di Indonesia, contohnya Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, Sungai Oyo. Di mana? Siapa yang tahu? Sungai Oyo? Ya, di Yogyakarta. Baik, anak-anak semuanya. Yang keempat adalah laut. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan. Bisa pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Sebagian besar permukaan bumi merupakan laut. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra. Apa saja manfaat dari laut? Antara lain, tempat nelayan mencari ikan. Di laut tempat nelayan mencari ikan. Sumber makanan laut. Selain ikan, ada juga rumput laut, ya, kerang, dan lain sebagainya. Olahraga air. Juga laut digunakan sarana untuk berolahraga. Sarana perdagangan antar negara. Sarana transportasi antar pulau. Contoh laut di Indonesia. Laut Jawa. Di antara pulau Jawa dan sebelah selatannya, dan pulau Kalimantan di sebelah utara. Kemudian Laut Seram. Di sebelah utara, ya, utaranya Pulau Seram, Maluku, ya, di Maluku, dan di sebelah baratnya Pulau Papua. Ya, itu Pulau Seram namanya. Anak-anak semuanya, itu yang Ustadz sampaikan. Dan pesan Ustadz, silakan dipelajari kembali materi yang Ustadz sampaikan. Silakan perbanyak, ya, membaca contoh-contoh, ya, tempat-tempat kenampakan alam, baik itu yang daratan maupun perairan, sehingga kita banyak wawasan kita, banyak pengetahuan yang kita miliki. Anak-anak semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.